Terima kasih Pak Gunawan sudah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan beberapa pelatihan terkait dengan makros. Untuk materi bisa diunduh di link yang sudah saya berikan tadi. Mungkin saya tampilkan sebentar saja ya, di link berikut ini. Lebih tepatnya di folder 4, di folder 4 tentang makros dan Visual Basic. Sebelum kita mulai untuk pelatihannya, perkenalkan saya untuk memperkenalkan pemateri kita pada sesi ini. Pemateri sesi ini adalah Bapak Gunawan Wibisono. Beliau adalah dosen di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Beliau menamatkan studi sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Indonesia. Zaman dulu masih Fakultas Ekonomi ya Pak. Kemudian pada tahun 2004 beliau menyelesaikan studi S2-nya di Master of Accounting University of Melbourne, Australia. Bidang minat riset beliau adalah sistem informasi akuntansi dan pengauditan. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik dengan dunia sistem informasi akuntansi dan pengauditan, Pak Gunawan ini berkeahlian dan memiliki bidang minat di bidang tersebut, seperti itu ya. Kemudian kontribusi intelektualnya cukup banyak gitu ya. Ada beberapa artikel jurnal seperti Intention to Use Voluntary Disclosure Information on Social Media for Investment Decisions, Analysis Using Perceived Ease of Use and Perceived Usefulness yang terbit di Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management. Kemudian analyzing factors affecting the use of voluntary disclosure information using a modified theory of recent action, a study in Indonesia. Kemudian beliau juga sudah menulis buku Kecerdasan Buatan untuk Masa Depan Pengauditan Modern, To Be or Not to Be, dalam buku berjudul Kajian Literatur dan Arah Riset ke Depan. Ini penerbitnya ada penerbit Andi tahun 2019. Kemudian juga beberapa presentasi dan publikasi-publikasi lain yang cukup banyak dan tidak cukup waktunya kalau saya sebutkan satu persatu. Baik, tanpa mengundur waktu lagi, langsung saja ya kita mulai. Saya serahkan kepada Pak Gunggu untuk bisa kita mulai untuk sesi latihannya. Terima kasih. Oke, matur nuwun Mas Jadul. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya kasih pernyataan dulu ya bahwa saya bukan ahli di makros dan Excel gitu ya. Kalau di akuntansi dan keuangan termasuk sisi informasi mungkin iya, tapi kalau di makros mungkin di sini bahkan banyak yang lebih ahli, sehingga nanti kalau ada masukan gitu ya, saya persilahkan pada rekan-rekan yang hadir di sini. Oke, terus kemudian deklarasi yang kedua adalah bahwa penggunaan makros itu murni khusus untuk sistem operasi Windows, gitu ya, sehingga kalau ada yang menggunakan macOS ya nggak perlu gitu ya, karena sistem operasi Windows dan macOS menggunakan pemrograman yang berbeda. Windows menggunakan Visual.net yang dulunya adalah Visual Basic, sehingga bisa dipakai untuk pemrograman Visual Basic menggunakan Excel. Akan tapi kalau yang di macOS dia menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda, sehingga tidak bisa menggunakan makros maupun Visual Basic gitu ya. Oke, terus kemudian kita langsung aja. Jadi nanti mungkin saya tadi sudah melihat bagaimana Mas Tutung memberikan materi gitu ya, dan saya tahu bahwa terus terang saya memang diminta ini karena dulu pernah membuat modul dan memberikan pelatihan mengenai makros dan Visual Basic untuk Excel, dan yang jadi masalah adalah pelatihannya dulu tuh 2 hari gitu ya, dan sekarang saya harus mengisi 2 jam tuh nggak mungkin bisa selesai, sehingga saya mungkin tidak akan satu persatu melihat ke materi yang ada di modul. Ada 2 modul, tidak berarti bahwa modul 1 itu jam pertama, modul 2 jam kedua, karena nggak mungkin selesai gitu ya. Sehingga nanti saya akan langsung praktek aja ya, sekaligus nanti menjelaskan beberapa konsep mengenai makros dan Visual Basic.
Dan nanti rekan-rekan di sini bisa sekaligus langsung praktik. Saya anggap aja meskipun tadi banyak yang ahli gitu ya, saya anggap saya akan berikan semacam tutorial practice gitu ya. Dan tutorial practice-nya ini seperti saya, ya mohon maaf, tapi seperti saya ngajarin anak kecil gitu ya, sehingga nanti akan saya tunggu sampai kalian benar-benar fix sudah bisa melakukan gitu ya, tiap tahapan gitu ya. Oke, saya mulai aja, teman-teman juga bisa memulai dengan ini saya mulai dengan membuka berkas, sekaligus saya akan share screen, tapi benar-benar screen yang saya share, jadi mungkin double dengan apa yang kalian hadapi gitu ya. Oke, nah mestinya semuanya sudah bisa melihat, kalau ini email yang minta saya menjadi narasumber untuk materi hari ini. Silakan langsung buka saja, bisa buka modulnya. Di sini saya sudah buka modulnya, ada modul 1 dan ada modul 2. Silakan kalau mau dibuka ya, sambil dibuka modulnya. Terus kemudian juga buka file Excel yang sudah ada di Google Drive tadi. Oke. Nah, ada kemungkinan ketika kalian membuka itu ada pesan enable makros atau tidak, ya harus di enable ya, karena kita akan menggunakan makros gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah di sini kalau kalian lihat bahwa saya punya satu menu namanya developer menu gitu ya. Nah, developer menu itu kalau kalian lihat di modul 1 itu ada di bawah ini judul 1.2 makro Excel dengan objek pengendali. Kan tapi itu nanti silakan kalau kalian buka di modulnya, langsung aja saya arahkan gitu ya. Jadi untuk membuka menu developer gitu ya, jadi kita akan mulai di sini. Untuk membuka menu developer, silakan buka file, terus ke bawah, di sini ada option, ya. Silakan diklik optionnya. Setelah itu masuk ke customize ribbon. Di bagian kanan ada developer. Kalau belum dicentang, ini dicentang. Setelah itu, oke. Sehingga pastikan di Excel kalian ada menu developer. Di situ kalian bisa melihat ada Visual Basic, ada makros, gitu ya, dan lain-lain. Ya. Oke. Sampai sini. Tidak ada masalah? Saya asumsikan enggak masalah ya. Kalau tidak ada respon, tapi kalau misalnya merasa ada yang kesulitan langsung merespon, saya hanya memberikan satu kesempatan sekali untuk saya tanyakan untuk kemudian direspon. Kalau tidak akan saya lanjutkan, sehingga nanti kalau masih ada permasalahan, kalian bisa mengacu ke modul pertama yang 1.2 tadi untuk mengaktifkan menu developer. Ya. Mohon maaf, mungkin Pak, saya setelah sebentar sedikit nanti ada permasalahan, bisa raise hand biar nanti saya ingatkan Pak Tunggu untuk menjawab permasalahan tersebut. Gitu nggih Pak nggih? Oke, terima kasih Mas Jadul. Oke, saya lanjutkan. Jadi yang di depan kalian ini ya sudah saya buatkan gitu ya. Harusnya kalian bikin sendiri ya, tapi ini kebetulan sudah saya buatkan. Ini adalah satu menu gitu ya untuk membuat aplikasi, dan menu ini sebenarnya kalau kalian lihat di modul jadi modul 1 itu adalah kalian nanti minta untuk membuat aplikasi sistem informasi akuntansi sebenarnya. Jadi mulai dari formulirnya, terus kemudian jurnalnya, buku besarnya, sampai ke laporan keuangan yang ketika kita isi formulir langsung terisi di jurnal, terisi di buku besar, dan langsung laporan keuangannya sudah terrangkum gitu ya. Nah, tapi akan sangat lama sekali kalau kita lihat satu persatu dari situ ya, karena agak sedikit kompleks ya. Sekarang modul yang 2 adalah menganalisis data-data keuangan, termasuk dalamnya adalah ada NPV, terus kemudian ada analisis laporan keuangan fundamental, terus kemudian ada analisis debt equity, atau ya mungkin lebih tepatnya ya utang jangka panjang. Jadi kalau kita mau cari tahu present value-nya gitu ya, utang jangka panjang. Terus kemudian yang terakhir adalah simulasi volatilitas saham. Dan
sebagai info, belum sampai seminggu ini ada turnamen e-sport baru, cabangnya adalah cabang financial gitu ya. Jadi Excel itu jadi salah satu aplikasi yang dipakai untuk turnamen World Cup gitu ya. Jadi e-sport isinya apa? Isinya adalah masalah-masalah finance gitu ya. Isinya adalah masalah-masalah finance, dan salah satunya adalah sub soal itu atau sub solution yang digunakan kemarin di turnamen itu adalah mensimulasikan volatilitas saham. Jadi untuk memprediksi saham itu kira-kira volatilitas bagaimana, dan secara teknis itu jalannya seperti apa gitu ya. Saham naik turunnya itu seperti apa. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat ada analisis fundamental pakai analisis laporan keuangan, dan ada analisis teknis tapi hanya subnya saja, yaitu melihat ke volatilitas saham. Tapi untuk kepentingan pelatihan ini atau lokakarya ini, saya tidak mungkin bisa membawakan semuanya, sehingga saya batasi. Kita hanya akan melihat NPV, terus kemudian melihat ke analisis laporan keuangan, dan yang terakhir adalah mencoba mempraktekkan Visual Basic sederhana. Jadi hanya mungkin nanti mensimulasikan aplikasi NPV ini, tapi pakai menggunakan Visual Basic gitu ya. Oke. Kembali ke formulir ini ya. Jadi formulir ini seperti yang rekan-rekan lihat sudah saya bagi berdasarkan warnanya itu, tapi harapannya adalah kalau misalnya sebagai pengguna gitu ya. Sebagai pengguna nanti ketika kita membuat formulir ini, pengguna itu hanya bisa mengisi kolom diskonto, kolom investasi, dan kolom aliran kas gitu ya. Harapannya seperti itu pengguna ya. Nah, NPV sendiri itu sebenarnya perhitungannya di Excel sudah ada functionnya, sudah built-in gitu ya, sudah built-in. Kita tinggal sama dengan NPV kurung buka, terus kemudian mengisi parameternya, dan kurung tutup. Kemudian kita bisa menghitung NPV gitu ya. Nah, formulir ini diharapkan secara visual lebih, secara terstruktur bisa membuat pengguna itu mengisi data dengan lebih urut dan lebih baik dibandingkan kalau kita mengisi pakai function gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya ya, untuk memastikan pengguna itu hanya bisa memilih yang putih gitu ya, yang putih ini gitu ya. Ini di modul 1 ada gitu ya. Saya agak lupa 1 titik berapa gitu ya, tapi langsung saya peragakan saja. Caranya cukup mudah. Ini kita pilih gitu ya. Dipilih seperti biasa. Terus kemudian pakai kontrol pilih yang putih yang dua yang lain. Jadi artinya yang putih-putih di dalam formulir ini sudah saya pilih gitu ya. Oke. Nah, setelah saya pilih yang putih-putih itu, kemudian formatnya saya ubah. Saya klik kanan. Kemudian format cells. Nah, di bagian kanan sendiri ini ada protection. Ya, ada protection. Artinya sel ini dikunci. Ya, seperti terlihat di sini, sel ini dikunci. Nah, yang ingin saya lakukan adalah mau membuka kuncinya, khusus yang kolomnya warnanya putih tadi. Ya, sehingga locknya ini saya hilangkan. Ya, setelah itu saya oke. Ya. Nah, dari tampilan seperti ini, kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak terlihat ada perubahan. Nah, tidak terlihat ada perubahan. Nah, kan tapi kemudian kita bisa ke menu review. Setelah itu di sini ada menu atau pilihan protect sheet. Ya. Kemudian di sini saya akan memproteksi lembaran ini. Ya, saya klik. Mau kasih password boleh. Demi kepentingan di sini mungkin nggak perlu kasih password ya. Nah, di sini ada pilihan select unlock cells. Nah, ini centangnya saya hilangkan. Artinya apa? Artinya salah. Select unlock cell-nya itu centangnya dicentang, select lock cell centangnya dihilangkan. Artinya di lembaran ini nanti saya hanya bisa memilih sel yang tadi sudah saya buka kuncinya, jadi yang putih, ya. Yang kuning dan yang lainnya yang di luar itu tadi kan masih kekunci.
Sehingga kuncinya centangnya saya hilangkan, yang unlock cell-nya centangnya tetap saya masukkan. Seperti ini ya. Setelah itu saya oke. Dan rekan-rekan pasti tahu bahwa sekarang rekan-rekan hanya bisa memilih ini. Yang putih ini aja. Saya turun ke bawah dan memilih pengendalian untuk aplikasi di dalam Excel ya. Jadi mengarahkan pengguna itu hanya memilih yang ini saja. Oke. Sampai sini. Kalau ada masalah nanti langsung Mas Jadul yang nanggepin ya. Oke. Setelah ini kita unprotect lagi. Ya, kita unprotect. Nah, sekarang kita langsung masuk ke makro. Makro ini sebenarnya adalah satu kumpulan dari bahasa pemrograman berbasis bahasa basic atau bahasa tingkat tinggi ya, yang terstruktur. Ya, jadi terstruktur itu bisa struktur functions, struktur logika, ya misalnya if then else if gitu ya, itu logika, function ya tambah kurang, lebih besar lebih kecil seperti itu. Itu bahasa tingkat tinggi basic yang dikombinasikan dengan object oriented language atau bahasa yang berorientasi objek, sehingga nanti berbagai objek itu sudah tersedia di dalam Excel, kita tinggal memanggil objeknya tadi atau merubah properti yang dimiliki oleh objek ya. Ini adalah makros ya. Nah, karena Excel dan semua produk Microsoft itu basisnya adalah Visual.net, maka kita hanya bisa menggunakan makros ini tadi di Windows gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk membuat makros. Membuat makros itu ada 3 cara gitu ya. Cara yang paling mudah adalah merekam. Jadi apa yang kita lakukan di Excel ini terus kemudian kita rekam, kita jadikan itu satu set pemrograman yang kalau kita panggil dia bisa dieksekusi. Ya. Kemudian yang kedua adalah setelah direkam diedit. Ya, kita bisa mengedit makro. Dan yang ketiga adalah membuat makro. Ya. Khusus untuk yang ini mungkin saya hanya akan mengambil opsi yang pertama dan kedua yaitu merekam dan mengedit. Kalau ingin tahu caranya membuat makro itu ada di modul 1 gitu ya, yang lebih detail. Oke, sekarang kita coba ingin merekam makro. Ya. Apa saja yang ingin saya rekam? Ya, nanti ikuti langkahnya satu persatu ya. Ini pertama saya taruh di sini, ya, sel di sini. Terus kemudian masuk ke menu developer. Dan klik record makro. Ya. Terus kemudian saya kasih nama makronya baru, misalnya makro. Nah, ini. Ya. Setelah itu, oke. Nah, ini saya melakukan apapun di Excel saat ini mulai akan terekam. Oleh karena itu hati-hati setelah recording, ya kalian mau melakukan apa saja pasti akan terekam. Ya. Pertama yang saya lakukan ketika saya mau menghapus data tadi, gitu ya, itu saya pastikan bahwa proteksi sheet-nya tadi bisa dibuka, gitu ya. Tapi kan ini sudah terbuka sehingga oke, nggak usah. Berarti langsung aja. Sama seperti tadi, saya pilih semua yang putih-putih ini. Saya pilih semua yang putih-putih. Terus kemudian berikutnya, saya klik tombol delete di keyboard. Ya. Delete, sekali aja. Ya. Setelah itu, saya kembalikan kursornya ke yang diskonto. Seperti ini. Ya. Terus karena ini belum diproteksi, saya ingin ini kemudian diproteksi. Ya, sehingga saya ke review, terus kemudian saya protect. Sama seperti tadi, saya klik OK. Setelah itu kembali ke developer, kemudian stop
recording. Oke. Nah, kayaknya nggak terjadi apa-apa ya. Tapi kalian bisa lihat, buka makros. Ya, makros ini ada makro. Ya. Saya pengen tahu makronya tuh seperti apa atau mau langsung dijalankan gitu ya. Kalau pengen tahu itu jalan atau tidak, ya mestinya saya cancel dulu untuk saya perlihatkan. Di sini saya bisa mengisi data misalnya, misalnya saya isi data mulai ya, apapun datanya kan nggak penting. Nah, makro tadi harusnya mensimulasikan apa yang sudah saya lakukan, yaitu saya tadi sudah memilih ini yang putih-putih itu, terus kemudian saya klik delete, gitu kan? Sehingga ketika saya run, harusnya nih ya, makronya yang dipilih, makro hapus data, saya run, harusnya terhapus. Ya, seperti ini. Ya. Nah, oke. Sampai sini. Saya tunggu dulu kalau ada permasalahan. Gitu ya. Tanya, bisa tanya kah? Silakan, Mbak. Ya. Jadi kalau di menu saya kok tidak muncul developer ya? Oke, sepertinya sudah diberi petunjuk sama Mas Jadul di chat. Oh ya. Bisa diikuti di situ. Oke. Yang baru masuk mungkin bisa mengikuti petunjuk dari Mas Jadul di menu chat itu untuk mengaktifkan menu developer yang menu developernya belum. Kalau tidak ya di modul 1 ada modul 1.2 itu cukup detail caranya mengaktifkan menu developer sama ya. Oke. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, kalau misalnya saya pengen tahu makronya tadi itu wujudnya seperti apa gitu ya. Nah, rekan-rekan bisa buka makro, ya, pilih makro hapus data tadi, terus kemudian pilih edit. Nah, inilah makro yang tadi sudah saya buat. Seperti ini. Nah, sudah saya buat. Makro ini, ya, memilih sini. Tadi yang putih-putih, ya, kalau dijelaskan ya, milih yang kolom putih tadi, kemudian dipilih select. Ya, ini range ini adalah objek, kolomnya itu adalah objek, select ini adalah actionnya terhadap objeknya tadi. Terus kemudian saya taruh kursornya di D5 yang atas sendiri, diskonto, activate, gitu ya. Kemudian dari yang saya pilih tadi, saya hapus, clear contents, ya, delete. Terus kemudian saya kembalikan ke range D5, select. Ya, dan kemudian terakhir, active sheet, protect. Ya, sebenarnya ini nggak perlu seperti ini, ya, tapi nggak masalah. Ini yang berasal dari hasil rekaman saya tadi. Ya, tadi tidak ingin terlalu mengeditnya supaya tidak lama dan terlalu kompleks. Ya. Oke, caranya kembali ke Excel, di pojok kiri atas itu ada gambar Excel kecil gitu ya. Langsung saya klik seperti ini. Ya. Oke, berikutnya sekarang saya ingin memasukkan satu objek Visual Basic, ya, satu objek Visual Basic ke dalam formulir ini. Ya, caranya di mana? Masih di menu developer di sini. Kemudian saya insert. Ada banyak nih, namanya adalah control toolbox ini. Ya, ini adalah control toolbox. Saya akan gunakan tombol, yaitu yang pojok, yang kiri atas sendiri, yang ada di form controls. Kemudian mulailah saya gambar. Saya gambar di mana?
Ini aja deh. Nah, ada tombol baru, ya, yaitu objek Visual Basic dalam visualisasi bentuk tombol. Nah, sekarang tombol itu akan saya tempelkan makro yang tadi sudah saya buat. Jadi langsung assign makro. Dari tombol yang saya buat tadi, saya assign makro, ya. Terus kemudian saya oke. Ya. Nah, tombol ini kalian bisa mengganti captionnya gitu ya. Tinggal diklik aja, terus kemudian hapus, diganti captionnya misalnya bagus. Oke. Nah, kalau sudah, gitu ya, maka kalian bisa mensimulasikan seperti tadi, misalnya ini mulai ditaruh di sini data-data apapun ya. Ini datanya masih belum divalidasi ya, sehingga kalian masih bisa masukkan berbagai macam hal. Untuk mempelajari validasi data di modul 1 juga secara detail sudah saya jabarkan, ya, jadi bisa dicek di situ. Tapi tidak cukup kalau saya harus satu persatu menjelaskannya. Nah, tadi makronya saya tidak lagi perlu buka makro, terus pilih makronya dan di-run, tapi karena saya sudah menempelkan makronya ke tombol hapus data, maka tiap kali saya memencet hapus data, otomatis maka data ini harusnya terhapus. Seperti ini. Ya. Sehingga tombol hapus data ini akan memanggil makro hapus data tadi, ya, yang kemudian akan dieksekusi ketika saya memencet tombolnya ini tadi. Seperti ini. Oke. Kayak gini. Ya Pak, semoga masih bisa mengikuti ya. Oke. Tadi ingat saya sudah mendeklarasikan bahwa ini hanya bisa dilakukan di Windows ya. Oke. Kalau bukan Windows, tidak mungkin bisa. Oke, next. Sekarang baru kita akan, ya sesuai nama aplikasinya, kita akan menghitung nilai NPV. Nah, di sini secara detail, kan bisa cek di modulnya. Oke, saya kasih lihat saja. Ini contoh yang di depan tadi. Nah, rekan-rekan bisa melihat di sini. Ini adalah kita buat, gitu ya. Kita bikin tombol, terus kemudian kita bikin makro baru, yang mana nanti kita akan mengisi makro itu dengan ya bahasa seperti yang ada di sini. Ya. Nah, penjelasan ini ada di modul 2, ya, modul Excel 2. Terus kemudian penjelasannya ada di bawah ini. Ya. Saya jelaskan dulu sebentar. Dim n itu artinya kita mendefinisikan n sebagai satu variabel, ya, seperti yang tulis ini. Ya. Ada variabel namanya n. Terus kemudian berikutnya saya akan memilih sheets yang aktif, yaitu ada namanya sheets, kemudian nama sheetsnya NPV select. Ini saya pilih. Ya. Nah, setelah itu, n tadi, variabel n tadi itu adalah kita jabarkan sebagai apa? Yaitu fungsi NPV, ya. Ini built-in ya. Ketika rekan-rekan menulis worksheet function, titik itu nanti pasti akan langsung keluar, ya. Titik NPV, ya. Kita pakai fungsi NPV, ya. Nah, fungsi NPV-nya itu mengambil datanya dari mana? Yaitu yang pertama range. Yaitu diskontonya, ya. Terus kemudian koma, range data aliran kasnya ini dikurangi range kolom untuk investasi awal. Nah, sehingga kalau misalnya ini D4, nanti tergantung rekan-rekan tadi ada di D berapa ya, disesuaikan. Kalau D5 ya ini jadi D5, terus kemudian range-nya ya disesuaikan juga. Dari D berapa sampai D berapa, investasi awalnya di berapa, kalau D ya, kalau B ya diganti B, seperti itu.
Ya. Setelah itu kemudian saya format ya dalam bentuk rupiah nanti sehingga hasilnya si N ini akan diformat dalam bentuk rupiah seperti ini. Ya. Nah setelah itu hasilnya nilai NPV-nya itu akan saya tampilkan dalam bentuk message box. Jadi message box NPV Anda adalah gitu ya, saya tutup teksnya, kemudian saya tampilkan si N tadi yang mestinya perhitungan hasil NPV ini tadi. Nah, mungkin jadi berhati-hati karena tergantung instalasi dari Excel, format ini bisa berbeda-beda gitu ya. Format ini bisa berbeda-beda. Sehingga kalau misalnya nanti muncul kesalahan, sebaiknya format ini dihapus saja terlebih dahulu. Ya. Meskipun nanti tampilan NPV nilainya itu tidak pakai RP gitu ya dan sudah terstandarisasi, tapi nanti angkanya akan keluar. Ya, sehingga kalau misalnya ada kesalahan. Nah, ini bisa terjadi karena misalnya ketika instalasi Excel pakainya formatnya format non-Indonesia misalnya. Ya, sehingga mungkin tidak semuanya akan muncul dalam format yang sama. Ya. Oke. Nah, sekarang akan kita coba ya yang ada di sini gitu ya. Nanti kita akan melihat ke sini karena saya terus terang juga tidak selalu hafal gitu ya. Oke, kembali ke Excel. Ya. Saya sambil nyambil lihat chatnya ya. Pastinya terlihat semua kalau saya share monitor. Oke, kembali ke Excel di sini. Sekarang saya akan mencoba untuk ini saya cek dulu D-nya ini tadi kan D4 ya, tapi di D5, ini D7, jadi ini D10 sampai D19. Oke. Sekarang saya akan membuat objek lagi yaitu dalam bentuk tombol. Terus kemudian saya gambar lagi di sini. Nanti akan saya tuliskan caption tombolnya saya ganti tapi nanti. Nah, kalau tadi langsung saya assign ke makro hapus, sekarang kita coba untuk membuat makro yang baru dari tombol ini tadi. Nah, berarti seperti yang terlihat di sini, ini adalah ketika saya ngeklik tombol yang kedua tadi. Ya. Apa yang terjadi ketika saya ngeklik tombol yang kedua tadi, gitu ya. Nah, pertama, seperti ini. Di antara tombol sub button dan end sub itu karena saya mau mengaktifkan aplikasi, maka saya pastikan dulu bahwa ketika saya ingin menjalankan aplikasi itu saya harus memastikan bahwa lembarannya itu tidak diproteksi. Ya. Nah, oleh karena itu saya perlu memberikan satu logika, ya, satu logika. Nah, contohnya itu ada di modul 1, ya. Oke, sorry. Modul 1 kelihatan logika. Nah, seperti ini. Ya. Jadi, dengan logika ini kita akan mencoba memastikan bahwa lembaran NPV tadi tidak diproteksi. Ya. Jadi di sini kalau rekan-rekan melihat, if sheets, nanti kita ganti itu NPV, titik protect content sama dengan true, artinya jika terproteksi, then sheets ini tadi, lembaran ini tadi, dibuka dulu proteksinya. Ya, kemudian and if, jadi logikanya kita tutup. Ya, sehingga kalau kita masukkan ke yang tadi Excel, langsung ke Visual Basic-nya, sehingga di sini kita bisa mulai if sheets TV Nah, saya pastikan namanya dulu. Oh, benar, MPV. MPV.
Oke. Ini oke. Jadi logika if, then, and if, ya, ini akan memastikan bahwa apabila ketika tadi tombolnya dipencet, pertama kita pastikan bahwa lembaran NPV-nya tidak diproteksi, sehingga kalau diproteksi harus di-unprotect terlebih dahulu. Ya. Karena tadi ketika kita mencet tombol hapus data tadi kan masih terproteksi ya ketika saya pencet tombol hapus data. Ya. Nah, setelah itu baru kita masukkan yang ini. Ya, jadi kita mulai dari dim, ini. Kita mulai dari dim n misalnya, ya. Oke. Oke, di sini kita langsung dim n. Terus kemudian n sama select dulu. Jadi memilih dulu sheets-nya, terus kemudian baru mendefinisikan n itu adalah nanti worksheet function kalau nggak salah. Ya, worksheet function-nya yang NPV. Nah, kan sudah ada di sini. Nah, di sini langsung pertama adalah kita memilih, di masa saya D5 ya, diskontonya D5. Terus kemudian berikutnya koma, ya. Argumen yang kedua kalau di NPV adalah range dari aliran kasnya berurutkan tahun, sehingga saya tadi kalau tidak salah di 10 sampai di 19. Oke, saya cek ulang. Satu di 5 benar. Ini adalah di 10 sampai di 15. Oke. Kembali, koma. Oh, salah. Domainnya cuma 1, 2, 3. Ya benar. Intip lagi. Oh, selesai terus kemudian kita kurangi ya, karena kan NPV-nya harus selesai dulu, terus kemudian kita tutup. Nah, setelah itu baru kita kurangi investasi awalnya, sehingga misalnya ternyata nilai present value-nya itu lebih tinggi, berarti positif, kalau lebih rendah berarti negatif gitu ya. Oke, balik ke sini. Ini saya tutup dulu.
Saya tutup untuk function receive function dan NPV-nya berarti selesai di sini untuk menghitungnya. Berikutnya akan langsung saya kurangi dengan di 7 tadi. Seperti ini. Nah, mestinya N itu sekarang sudah menghitung nilai NPV. Ya. Bisa positif, bisa negatif, tergantung tadi pengurangannya dengan yang D7 ini tadi. Nah, selanjutnya tadi saya format terlebih dahulu, tapi kalau misalnya mau langsung juga nggak apa-apa, gitu ya. Karena belum tentu formatnya ini nanti sama hasilnya, gitu ya. Format N dipakai format RP. Nah, nanti jika hasilnya itu muncul runtime error, ini formatnya bisa dihapus. Ya. Nah, berarti tadi angka yang didapatkan dari NPV, terus kemudian saya format jadi rupiah, ya, semoga bisa, karena dulu saya pakainya laptop saya yang lama, ini laptop yang baru saya lupa installnya itu pakai yang settingan Indonesia atau settingan Amerika gitu ya. Nah, setelah ini saya akan menampilkan N tadi. Ya. Nah, yang pertama saya coba menampilkan dalam bentuk message box, sehingga nanti akan keluar secara otomatis. Ya, message box, silakan dicek di sini aja. Jadi message box ini nanti akan menampilkan kalimat ini terlebih dahulu. NPV Anda adalah, setelah itu ditutup. Ya, ini saya kasih spasi ya supaya ada spasinya. Terus kemudian pakai dan ini nanti, dan ini adalah sebenarnya adalah simbol untuk mengacu ke variabel untuk membedakan dengan yang ada di sini. Dan ini akan memperlihatkan nilai NPV. Ya. Terus kemudian tampilkan nilai NPV-nya yaitu si N ini tadi. Oke, kita coba praktekkan di sini. Message box NPV Anda terus kemudian saya pakai dan tampilkan si N yang saya tutup. Nah, seperti ini. Ya, sehingga ketika tombol hitung NPV itu dipencet, ya, nanti ini kalau terproteksi, buka dulu proteksinya. Setelah itu buat satu variabel N, terus kemudian sheet NPV-nya dipilih. N itu adalah menghitung NPV berdasarkan data yang kita masukkan. Terus kemudian diformat jadi rupiah. Terus kemudian tampilkan dalam bentuk message box. Ya. Untuk melengkapinya, karena tadi kan saya buka ya ini ya. Sekarang kita tutup lagi sehingga langsung sheet NPV seperti ini. Oke, saya biarkan 1 menitnya. Kalau ada yang kesulitan mengikuti, saya ulangi ya. Jadi di atas ini kita memeriksa apabila lembaran NPV itu diproteksi atau tidak. Kalau diproteksi maka dibuka dulu proteksinya. Setelah itu baru kita membuat satu variabel N. Terus kemudian lembaran NPV-nya itu dipilih. Variabel N adalah menghitung NPV berdasarkan data yang ada di lembaran sheet NPV, ya, yaitu yang ada di sini. Range D5, range D10 dan D19. Ya, terus kemudian saya selisihkan dengan range D7 yaitu berupa investasi awal. Kemudian hasil N-nya tadi saya format jadi rupiah dan saya tampilkan dalam bentuk message box. Kemudian sebelum selesai, sheets-nya tadi saya proteksi kembali.
Oke, kalau sudah, kita bisa mencoba kembali ke Excel tadi. Untuk ya mungkin ini bisa saya ganti ya supaya kelihatan bagus. Tadi edit text gitu ya. Klik kanan edit text. TV. Sekarang kita coba mengisi misalnya diskonto, kemudian investasi awal, kemudian aliran kas, supaya NPV-nya positif tuh ya. Nah, misalnya 4 tahun aja gitu ya. Terus kemudian kita pencet hitung NPV. Oops. Oke. Oke, kalau saya debug mungkin agak lama. Berarti ini kita stop dulu sebaiknya ya, daripada nanti kelamaan. Terus kemudian saya hapus semuanya aja. Ya, nggak usah ngecek karena tadi jelas sebelumnya sudah unprotect gitu ya. Oke. Berarti ini nggak usah. Saya hapus. Ini kelamaannya. Jadi hanya ini aja, fungsi utamanya aja yang penting ya. Untuk pengendalian nantilah. Ya. Oke, saya kembali ke saya stop dulu. Tadi sudah saya stop, saya kembali lagi. Angkanya masih, kemudian saya hitung NPV. Nah, keluar NPV yang ya harusnya dihitung. Ya. Saya oke. Mau dihapus, hapus. Ya, tapi kalau hapus data otomatis terprotect. Ini kemungkinan tidak bisa. Coba saya cek dulu. Oh, bisa. Nah ini terlihat ya karena cuma 2 tahun, investasi awalnya 1000, aliran kasnya selama 2 tahun 500, otomatis kan nilai present value-nya dari 500 pasti akan lebih kecil. Sehingga ketika saya hitung NPV-nya minus RP 132. Oke. Oke, budgetnya, saya ceknya. Kita bisa menggunakan record makro selanjutnya. Oke, pertanyaan ini protect unprotect tadi bisa menggunakan record makro, ya bisa. Bahkan pada saat kita membuat ini tadi tinggal di tinggal di copy paste hasilnya tadi, yang di sini tadi, ya, ke makro yang ini tadi, misalnya di sini. Nah ini ada yang unprotect, ya ini yang protect, gitu ya. Terus kemudian nanti kita mau menghapus data misalnya ya, misalnya di sini, ya saya hapus data dia kan otomatis terproteksi gitu ya. Nah kalau saya misalnya ketika saya menghapus data saya mau unprotect dulu gitu ya, berarti kan dari sini ketika saya record makro misalnya contohnya gitu ya, misalnya sini saya dua misalnya. Sama hasil tadi saya pilih gitu ya. Terus kemudian saya delete, saya taruh di sini, terus kemudian di review ini tadi kan terproteksi, ini saya unprotect dulu gitu ya. Ini balik, harusnya tadi unprotect terlebih dahulu, tapi paling tidak tadi unprotectnya sudah terekam gitu ya. Setelah itu protect lagi seperti ini. Oke, ya. Kemudian saya stop dan saya cek. Yang di makro hapus data 2 bisa saya cek kode protect dan unprotect. Nah di sini dia active sheet unprotect, active sheet protect seperti itu aja.
Ya. Sehingga ini mungkin nggak perlu bahkan, ya. Ini dihapus nggak apa-apa. Jadi kalau mau protect itu seperti ini, unprotect seperti ini, protect seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau untuk mau unprotect, maka kita harus memastikan dulu dia diprotect atau tidak. Sehingga tadi harus dicek dulu if, then, seperti yang di atas ini tadi. Tapi oke, sementara itu tidak saya bahas karena akan menghabiskan waktu, gitu ya. Untuk detailnya silakan bisa lihat di modul 1 untuk protect unprotect, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya tadi kan ketika saya menghitung NPV dia mengeluarkan message box. Ya. Message box sayangnya kan tidak bisa di copy paste dan datanya tidak bisa digunakan. Nah, saya pengennya itu NPV-nya itu ditampilkan di sini terus kemudian nanti bisa digunakan, ya. Nah, untuk itu pertama saya unprotect dulu, kemudian saya bikin satu saya insert satu sheet baru sini ya. Kecilkan. Oke, saya punya kolom baru di sini. Nah, di sini saya ingin nanti NPV-nya itu tertempel di sini, tertulis di sini. Ya. Nah, ini mungkin saya ganti warnanya mungkin ya. Hijau misalnya. Nah, saya pengen nanti NPV-nya itu akan muncul di sini. Ya, nilai NPV. Nah, untuk bisa muncul di sini, maka otomatis ketika dia dijalankan, dia harus di unprotect dulu. Karena kalau tidak mungkin bisa membuka di sini. Ya. Sehingga kalau kita bisa memastikan bahwa ini sudah diproteksi, ya tadi harus di unprotect. Tapi karena tadi di sini saya tidak menjelaskan secara detail dan kita juga tidak melihat itu lebih lanjut, maka anggap aja ini unprotect semua, gitu ya. Ya. Oke, nah sekarang saya ingin NPV-nya itu tampil di sini. Nah, kalau di modul 2, kalian bisa lihat yang selanjutnya. Sebenarnya sama cara menghitungnya. Cuman sekarang, untuk N itu tampilannya di sini. Seperti ini. Range yang dipilih untuk ditampilkan data N-nya, itu ditampilkan seperti ini. Ya. Dan terlihat di sini saya tidak perlu mengasih format, karena kalau di Excel kan, satu kolom bisa langsung saya ganti formatnya secara manual ya. Jadi kita lihat sekarang contohnya. Sekarang di sini saya bikin satu tombol baru nanti, tapi ini formatnya saya ganti dulu. Format cell, number, currency, oke, kayak tadi RP. Kalau nggak ada, ini saya copy format aja. Format painter, saya copy formatnya di sini. Nah, sehingga nanti NPV-nya akan tampil di sini. Oke. Biar tidak, saya tampil sini. Nah. Oke. Jadi di sini nanti hasil NPV, tadi kan hitung NPV keluar message box di sini. Nah, sekarang hasilnya ingin saya tampilkan di kolom hijau ini. Caranya masih sama, kita bisa langsung dengan memasukkan objek tombol ya, baru ya, mengikuti yang di atasnya aja agak panjang gitu ya. Seperti ini. Terus kemudian new lagi ya. Tombol yang berbeda. Nah, di sini. Button 3, klik. Terus yang saya lakukan adalah saya copy aja yang ini. Ya. Copy paste. Tapi format dan message box-nya saya hapus. Ya. Nah, yang akan saya tampilkan N itu ada di range-nya ini tadi. Berapa ini range-nya? Ini adalah F10. Ya, jika kita kembali ke sini.
range F10. Nanti sekarang range F10. Ya. Nah, ini kelebihan dari object oriented programming. Objeknya adalah kolom, perintahnya atau propertinya langsung muncul di sini. Sama dengan si N ini tadi. Ya, seperti ini. Sudah, kita bisa mencoba. Ya, misalnya sekarang kasih diskonto, kasih nilai investasi, sama misalnya ini. Terus, nah kalau edit ini tadi kan keluar nih message box. Tuh ini saya ganti namanya deh. Nah, kalau saya pencet ini, sekarang muncul NPV-nya ada di sini, sehingga datanya bisa kita ambil, bisa kita copy, bisa kita taruh kemanapun gitu ya, di aplikasi yang lain misalnya, untuk membandingkan NPV 1 dengan NPV 2 itu juga bisa. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Mohon maaf Pak Gunggu, ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, apakah bisa kalau tampilannya agak diperbesar ya? Mungkin ada beberapa yang mengalami kesulitan untuk visualnya. Kalau tampilan ini bisa, kalau tampilan menu yang lain enggak. Enggak bisa ya? Ya. Nah, tampilan ini kan menu-menu yang di atas ini enggak bisa. Ya, kalau tampilan menu kayaknya enggak bisa ya. Iya, enggak bisa. Satu lagi pertanyaan, sebentar. Kalau pengen lihat menunya yang besar bisa cek di modul ya, modul 2 ini ya. Ya. Modul 2 itu ada menu-menunya yang bisa diakses. Ini ada pertanyaan dari Mas Ignatius gitu ya. Apakah berarti bahasa program sub dan nsub yang direcord itu juga akan menjadi format dasar ketika misalnya kita mau menginput bahasa program VB secara manual seperti itu? Iya, betul. Oh iya. Betul. Sub dan nsub itu bisa dalam bentuk modul. Modul itu nanti seperti makro. Makro itu biasanya masuknya ke dalam modul. Sehingga modul itu bisa ditempelkan ke objek. Seperti di sini tadi saya tempelkan ke tombol gitu ya. Atau modul itu dibiarkan aja nggak apa-apa. Yeah. Misalnya modul itu ingin saya jalankan ketika misalnya saya buka lembar ini. Jadi misalnya saya dari lembar ALK saya mau pindah ke lembar NPV. Nah, modul itu otomatis jalan, itu bisa juga. Ya, jadi tanpa ada memilih objek, tapi ada action, yaitu ketika saya pindah dari ALK ke NPV, otomatis modulnya itu bisa dijalankan. Itu modul. Bisa juga modul itu tadi ditempelkan ke objek-objek yang berbeda-beda. Oke. Satu lagi mungkin ya, dari Mbak Novia Gunadarma, makro itu membantu membuat fitur-fitur di objek, misal tombol hapus, tanpa membuat kode program ya Pak ya? Untuk perekaman ya, kalau untuk makronya sendiri tetap misalnya tadi kan ketika saya bikin tombol kan tadi ada create makro ya, bisa assign makro yang sudah ada. Nah, kalau atau bisa merekam, ada pilihan gitu ya. Nah, kalau create makro otomatis harus memang dari awal. Kalau rekam itu tadi seperti contohnya yang hapus data, kita rekam terus kemudian kita melakukan apapun di Excel itu akan terekam. Kemudian ketika kita hentikan rekaman, ketika rekaman itu kita panggil kembali, otomatis semua action yang tadi kita lakukan di Excel akan diulangi. Seperti itu. Oke, siap. Jadi ya, bisa menggantikan, membantu gitu ya. Membantu otomatisasi apa yang harus dilakukan berulang-ulang di Excel. Gitu. Iya, iya. Sementara itu sih pertanyaan dari peserta. Mungkin ketika ada pertanyaan bisa nanti disampaikan di kolom chat. Terima kasih. Monggo Pak Gunawan untuk dilanjutkan. Oke, selanjutnya ini waktunya 31 jam gitu ya. Saya nggak tahu ini bisa nggak. Mungkin agak lama soalnya untuk ALK gitu ya, untuk analisis laporan keuangan. Jadi mungkin dari rekan-rekan di sini bisa melihat di analisis laporan keuangan. Ini mungkin saya tidak saya langsung aja nanti memperlihatkan yang sudah jadi untuk kodenya, jadi nggak akan saya
lihatkan satu persatu, tapi saya jelaskan gitu ya. Rekan-rekan bisa mencoba, tapi ketik sendiri gitu ya. Jadi saya bagi ini misalnya yang paham ALK misalnya tahu ya. Jadi ini ada tahun historis, itu adalah tahun yang dijadikan dasar untuk memproyeksi. Terus kemudian ada tahun proyeksi, biasanya 5 tahun ke depan, dan ada tahun infinity itu misalnya, itu atau lebih tepatnya adalah tahun penutupnya di sini. Ya, tahun penutup itu artinya pertumbuhannya itu sudah tidak lagi pertumbuhan penjualan atau pertumbuhan apapun itu sudah tidak lagi bisa meningkat gitu ya, artinya ya sudah berhenti di situ. Ya, jadi asumsinya infinity years itu seperti itu, atau tahun penutup atau tahun tak terhingga. Nah di sini saya contohkan misalnya ini tahun dasarnya seperti ini, terus kemudian tahun berikutnya itu masih ada kenaikan pertumbuhan penjualan, terus kemudian ada penurunan gitu ya untuk penjualannya. Dan ini marginnya, ini juga hasil proyeksi gitu ya. Jadi yang putih ini di input manual. Ini adalah hasil proyeksi semua ya, yang putih ini. Terus kemudian yang lainnya ini adalah rasio gitu ya. Terus kemudian beberapa informasi termasuk yang ada di sini. Nah yang belajar ALK misalnya paham ya, sehingga tidak perlu saya jelaskan satu persatu ya. Ini itu maksudnya apa? Intinya adalah di sini saya ingin membuat rumus untuk menghitung nilai intrinsik atau nilai sesungguhnya dari hasil proyeksi. Ini masih hampir sama dengan tadi. Kita sebenarnya ingin mempresent value-kan nilai proyeksi masa yang akan datang ke masa kini, sehingga saya dapat nilai saham masa kini setelah saya proyeksikan ke depan selama 5 tahun. Nah, kemudian ini akan saya bandingkan dengan harga saham yang ada hari ini. Misalnya di sini. Nah, harga sahamnya di sini. Ya. Nah, setelah itu, setelah saya bandingkan, maka nanti akan ada keputusan hasil analisis fundamental. Apakah saya akan membeli saham, atau menahan saham, atau menjual saham. Nah, kalau punya ya saya tahan, atau kalau belum punya saya beli, atau mungkin saya jual aja sahamnya. Ya, karena nilai yang saya proyeksi itu berbeda dengan nilai saham yang benar-benar ada di pasar hari ini, seperti itu. Ya, ini analisis laporan keuangan. Nah, kalau rekan-rekan lihat ke modul 2 ya, yang di bawah judul ini, ya, di bawah judul analisis nilai intrinsik ini, kita bisa membuat tombol. Ya, tombolnya adalah di sini kalau tidak terlihat ya. Kita akan membuat satu tombol, di mana tombol ini akan kita buat makro. Namanya adalah tombol analisis. Ya, saya akan melakukan analisis. Ya. Oke. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini kalau mau dicoba sendiri bisa gitu ya. Ini contohnya kita mendefinisikan variabel. Banyak sekali variabelnya. Mulai dari KITNS ini tidak perlu saya jabarkan itu maksudnya apa ya. Hanya ini ada variabel. Terus kemudian ada laba bersih 1, ini saya lupa nih, EK awal, LB harapan 1, LB residu 1, PV residu 1. Nah, karena tadi proyeksinya itu sampai 5 tahun plus tahun penghabisan, ya maka saya tambahin tim yang sama. Ya, tapi ini untuk yang tahun kedua, tahun ketiga, keempat, 5, dan 6. Intinya seperti itu. Ya. Oke. Setelah saya mendefinisikan variabel ini, ya, rekan-rekan nanti bisa coba sendiri mendefinisikan. Ya. Setelah itu, ini melakukan cek proteksi gitu ya. Ini sama seperti itu. Sama seperti yang saya sebutkan tadi. Cek proteksi, kalau terproteksi maka di unprotect dulu seperti itu. Ya. Setelah itu baru saya akan mulai mencoba mengambil data-data yang tadi sudah ada di formulir tadi untuk saya tempelkan ke masing-masing variabel tadi. Ya, seperti ini. Banyak sekali. Nah, itu saja rekan-rekan mungkin ininya juga berbeda. Jadi saya ambilnya misalnya K sama dengan range C9. Kalau kita cek di sini. Sama ya. K cost of equity. Ya. Range-nya sama ya. Sehingga tinggal di copy aja ya tadi. Nggak apa-apa.
Ini mestinya sama dengan dengan latihannya. Ya. Ini semuanya itu menggambarkan tadi data-data yang ada di Excel itu kemudian saya tempelkan ke masing-masing variabel ya, yang ada di sini. Ya, sematkan data ke masing-masing variabel. Jadi sekarang semua variabel itu sudah punya data. Ya, seperti ini. Ya. Oke. Kalau kita nyoba mungkin lama, jadi saya jelaskan dulu, terus kemudian nanti akan saya tunjukkan, rekan-rekan nanti bisa mencobanya sendiri. Ya. Nah, berikutnya, ya, kita mulai melakukan perhitungan. Ya. Yang pertama, kita akan menghitung laba harap. Tadi kan laba harapannya setelah diproyeksikan. Ya, caranya seperti ini. Ada 1 sampai 6 karena ada 6 tahun proyeksinya. Cost of equity-nya dikalikan dengan saya lupa ekuitas awal kalau nggak salah ya. Ekuitas awalnya di masing-masing tahun. Ya, terus kemudian melakukan perhitungan laba residual. Laba residual itu adalah laba yang diharapkan dikurangi dengan laba bersih yang tadi sudah kita ambil datanya. Ya. Berikutnya, untuk masing-masing laba residual tadi, kita present value kan. Nah, present value-nya tadi berdasarkan tahun proyeksian. Untuk 1 sampai 5, ya seperti ini. Jadi, melihat ke cost of equity-nya berapa, terus kemudian tahunnya berapa, laba residunya kita proyeksikan ke tahun ke-0 atau tahun historisnya tadi. Setelah itu, yang tahun terakhir itu perhitungannya agak sedikit berbeda, yaitu laba residu dibagi K kurangi T ini yang terakhir, dikalikan 1 plus K pangkat tadi proyeksinya berapa tahun? 5 tahun, seperti ini. Nah, ini rumus ini ada di rumus analisis laporan keuangan untuk analisis fundamental. Ya. Terus kemudian berikutnya kita akan menghitung nilai intrinsiknya, yaitu si I ini. Ya. Ya, intrinsiknya berapa? Ya tinggal dijumlahkan semua present value residunya, ya. Ditambahkan dengan ini apa namanya? Ekuitas awal yang pertama atau yang pertama tadi, ya. Dibagi N. Ya, maksudnya tahun proyeksiannya, gitu ya. Saya dapat nilai intrinsik. Ya. Setelah saya dapat nilai intrinsik, maka nilai intrinsik itu kemudian akan saya analisis. Nah, di sini. Analisisnya adalah ketika nilai intrinsiknya itu lebih besar daripada nilai saham saat ini, gitu ya. Maka tampilkan pesan bahwa sebaiknya rekomendasinya adalah membeli atau menahan saham Anda. Sedangkan kalau nilai intrinsiknya itu tidak lebih besar daripada nilai saham saat ini, bisa sama dengan atau lebih kecil, gitu ya, maka sebaiknya jual saham yang Anda miliki, ya, and if. Terus kemudian berkasnya diproteksi kembali. Oke. Nah, mohon maaf saya tidak memperagakan karena waktu, gitu ya, karena waktu. Tapi ini cukup detail untuk modulnya di sini, dan kebetulan modul yang ini bisa secara sendiri, gitu ya. Kalau yang modul selanjutnya mungkin agak sulit untuk sendiri. Cukup detail sehingga rekan-rekan bisa mencobanya sendiri. Ini tadi sudah saya jelaskan, kemudian sekarang saya coba praktekkan sedikit. Sebentar. Cari dokumennya. Contoh. Nah, ini contohnya. Misalnya jadi memang seperti ini. Untuk contoh, ini bisa saya kalau saya klik tadi sudah saya masukkan kode
pemrograman makro Excel-nya. Kalau saya klik, otomatis misalnya sahamnya adalah 60,88. Nilai intrinsiknya adalah sebesar ini. Karena nilai saham saya lebih besar, maka sebaiknya saya rekomendasinya adalah menjual saham. Kalau ini saya ubah jadi tadi misalnya 55 gitu ya. Berarti rekomendasinya sekarang beli atau tahap saham. Seperti itu. Oke. Saya perlihatkan sedikit untuk modul perekamannya. Mungkin saya terus kemudian saya ini aja. Nah, ini yang cari dulu. Nah ini kira-kira seperti ini. Tadi sama persis ya ini. Cuma yang ini sudah di dalam kode ini. Ini sama persis. Caranya mengisi seperti ini. Terus kemudian ini hasil residunya. Ini jumlah nilai intrinsiknya. Terus kemudian analisis nilai intrinsiknya ada di sini. Oke. Ya, sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa memandu satu persatu, tapi tadi saya sudah memperlihatkan dan di modulnya itu tinggal diikuti satu persatu saja karena tadi range-nya sudah sama, jadi kolom-kolomnya ternyata sudah sama, bisa di copy dari yang di situ. Kalau ingin dimodifikasi sendiri, kalau misalnya mau membuatnya di tempat yang berbeda bisa seperti ini. Oke. Nah, next, tinggal 45 menit. Dan mungkin nanti nggak bisa penuh ya, karena mungkin ada tanya jawab lagi. Sekarang kita ke Visual Basic gitu ya. Visual Basic. Nah, tadi saya sudah memperlihatkan sebenarnya yang rekan-rekan buat, ini misalnya tombol ini sebenarnya adalah tombol Visual Basic gitu ya, karena berbasis objek gitu ya. Tapi kalau kita mau masuk ke Visual Basic-nya secara utuh itu seperti ini. Ya, ini adalah Visual Basic tadi gitu ya. Dan di Visual Basic ini kita bisa membuat yang namanya formulir user form. Nah ini. Nah, di sini kita akan mencoba memainkan pemrograman Visual Basic yang sederhana gitu ya. Mungkin langsung saya arahkan untuk menganalisis NPV tadi, ya, menganalisis NPV. Langsung kita buka user form, ya. Tadi insert user form seperti ini. Silakan disesuaikan user formnya. Ya, misalnya saya buat besar ini. Nah, kalau rekan-rekan lihat di sebelah kiri, ini ada yang namanya, yang sebelah kiri bawah ya, properties. Ya, dari si user formnya ini tadi. Ya, sehingga properties ini itu bisa diubah-ubah. Ya, oke, saya besarkan dikit. Mohon maaf tidak bisa di zoom ya ini ya. Nah, tapi di sebelah kiri bisa kalian lihat sendiri. Sebelah kiri ini. Name jangan pernah diubah kalau bisa. Nah, sekarang yang ingin saya ubah adalah ini. Ini kan tampilannya masih user form 1. Nah, tampilannya saya ubah yaitu di caption. Caption ini saya ubah misalnya, saya kasih judul menu utama. Seperti ini. Ya. Nah, seperti terlihat di sini dia berubah menu utama. Ya.
Dan lebih detailnya gitu ya, kalau saya pengen tahu bentuknya seperti apa si user form ini ketika saya aktifkan, ini sebenarnya bisa diganti-ganti, bisa diganti-ganti ya. Misalnya backgroundnya warnanya ingin diganti, dilihat di propertinya ini ada back color, border color, ini bisa rekan-rekan ubah kalau suka mau ubah gitu ya. Tapi kalau tidak ya nggak usah. Ini macam-macam. Oke. Nah, seperti apakah ini kalau ingin dijalankan ya, rekan-rekan bisa pencet ini sebelah kiri ada run gitu ya, atau pencet F5, nanti kita bisa melihat tampilannya ketika formulir ini dijalankan. Ya, bentuknya seperti yang punya saya, karena tadi tampilannya kan Windows, warnanya putih. Ya. Kembali ke user form tadi. Mungkin backgroundnya saya ganti. Kalau saya run, kelihatan seperti ini. Oke. Oke, sampai sini semoga tidak ada masalah. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat aplikasi NTV yang sama tadi, tapi sekarang taruh di sini. Ya, bentuknya itu pakai seperti graphical user interface gitu ya. Kalau rekan-rekan lihat di modul 2, bagian akhir itu ada formatnya gitu ya, seperti ini. Ya, jadi rekan-rekan silakan bikinnya itu seperti ini. Ya, buat seperti ini. Nah, ini adalah text box yang putih. Yang ini rasio, terus kemudian investasi awalnya adalah caption. Label. Ini adalah label. Ini adalah text box. Ini label, ini tombol. Ya, kita akan coba buat. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 3 tahun aja. 5 text box. Terus kemudian ada 1, 2, 3, 4 label, dan ada 1 tombol. Ya, kita coba gambar dulu. Nah, sini. Pertama tadi saya mau bikin text box dulu ini. Text box. Saya gambar 1 text box. Bisa digambar bawahnya atau di copy paste juga boleh. Jadi ada diskonto, terus kemudian ada investasi awal, kemudian ada aliran kas masuk 1, 2, 3 gitu ya. Aliran kas masuk 1, aliran kas masuk 2, aliran kas masuk 3, misalnya seperti ini. Jadi saya buatnya tidak rapi, nggak apa ya. Ini agak susah karena ada lampu yang menyoroti saya gitu ya. Oke, ya kira-kira seperti ini. Diskontonya mungkin bisa kita sesuaikan ya supaya nggak terlalu lebar karena kan angka kecil gitu ya. Saya sudah punya text box. Kalau mau dipindah-pindah bisa pencet semua. Terus kemudian bisa dipindah sekaligus, misalnya ke kanan dikit. Seperti ini. Ya. 4, 5 text box. Terus kemudian berikutnya, setelah kita punya 5 text box ini, kita bisa membuat label, yaitu yang ada di sebelah kanannya tombol ini, label. Nah, label yang pertama adalah label untuk si ini, diskonto tadi ya. Kita ubah captionnya ini, diskonto. Ini bisa punya label diskonto.
Kalau terlalu kecil, ingin dibesarkan, ya silakan di propertinya ini ada fontnya, ya. Ini font Tahuma, gitu ya. Kita bisa pencet. Mau saya gedein, kalender 12, seperti itu. Ya. Sama seperti tadi, saya bisa copy paste. Ini tadi ada untuk memastikan captionnya saya ganti persen supaya nggak keliru ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau mengisi itu, pastikan mengisinya itu angka saja, bukan koma atau bukan dalam bentuk persen gitu ya. Ini saya bisa taruh di sini. Saya ganti captionnya di awal. Panjangin. Bisa saya kecilkan aja tulisannya. Ini banyak aliran kas tahun 1, 2, 3 ya, bisa ditulis sendiri. Oke, untuk menghemat waktu tidak usah saya tulis ya. Kalau saya tulis 1, 2, 3 aja. Satu. Ini. Oke, statistikanya nanti aja. Yang penting. Gila. Yang satu lagi 3. Jadi ini saya sudah bikin formulir ya, agak lebih lama daripada bikin formulir di Excel yang lebih mudah gitu ya. Nah, saya harus gambar gitu ya. Oke, terus kemudian ini baru beberapa text box yang mana nanti bisa saya masukkan data, terus kemudian ada label-label. Terus kemudian saya pengen bikin satu label yang mana nanti label ini akan menampilkan nilai NPV-nya. Ya, labelnya akan menampilkan nilai NPV. Saya bikin label yang baru di sini. Ya, kemudian ini NPV seperti itu. Saya ingin hasilnya terlihat besar. Ini kurang besar. Dan seperti ini. Jadi nanti MPV-nya akan ditampilkan di sini, bawah sini ya, ceritanya. Oke, berikutnya baru saya membuat tombol, ya, membuat tombol. Tombolnya ini
command button, ya, tombol perintah. Saya buatkan tombol perintah di sini. Nggak terlalu besar, nggak apa. Itu NPV. Nah, ini. Nah, desain formulir kita selesai, gitu ya. Baru desainnya ya. Kalau ada yang mau main-main, bisa di run, ya, seperti ini. Kita bisa mengisi di sini, gitu ya. Tapi belum bisa diapa-apain. Bisanya cuman dipencet. Ya, kalau yang suka mencet-mencetin tombol bisa mencet-mencet. Tapi nggak ada gunanya. Ya. Oke, kembali ke user form tadi. Ya. Sekarang kita akan mencoba membuat makro Visual Basic gitu ya. Tapi tadi makronya itu kan tertempel di Excel. Sekarang makronya ini khusus hanya di formulir ini. Ya, makronya hanya di formulir ini. Caranya bagaimana? Ya, bisa langsung tombol NPV ini dipencet 2 kali. Kita langsung masuk ke tadi sama kalau nggak salah Mas Ignatius tadi udah nanya. Ini adalah ketika kita menginisiasi pemrograman makro untuk ketika tombol yang tadi itu dipencet, gitu ya. Nah, petunjuknya sendiri sebenarnya sudah ada di modul 2 bagian akhir sendiri. Gitu ya. Ini. 1. Nyatakan 5 objek baru mewakili rasio investasi awal aliran kas 1, 2, 3 bertipe data angka besar. Ya. Tipe data angka besar itu apa? Ya, nanti di sini saya kasih lihat. Ya, berarti kalau tadi hanya variabel kan gitu ya. Sekarang saya masukkan apa tadi? Pertama adalah rasio, ya, diskonto misalnya di. Ya. Terus kemudian din. Yang lainnya, kalau D-nya ini mestinya bukan angka besar, tapi yang lainnya pasti angka besar. Din investasi awal, koma aliran kas 1, aliran kas 2, aliran kas 3. Nah, ini saya pakai S. Di variabel ini sebagai apa? Ya. Disuruh pakai yang angka besar, sehingga saya pakai long. Ya. Si investasi awal, aliran kas 1, 2, 3 itu adalah tipe angka besar. Sampai jutaan gitu ya. Miliaran mungkin bisa. Tipe angka besar. Nah, kemudian yang kedua perintahnya, tadi kan yang pertama saya bikin variabel, nih saya sudah bikin variabel. Terus kemudian berikutnya, buat objek baru yang mewakili hasil perhitungan NPV. Oke. Sini. Objek baru mengasih kita hasil perhitungan NPV. Oke, tim NPV itu aja. Ya. Objek barunya. Ya. Terus kemudian lagi berikutnya, wakili nilai 5 project tadi ya, sesuai textbook yang perlu diisi pada aplikasi. Nah, kalau seperti ini rekan-rekan perlu ngecek di atas caranya bagaimana. Ya, karena saya tidak menjelaskan tadi ya. Untuk mengambil data dari masing-masing tadi itu seperti ini. Ya, sehingga misalnya tadi I sama dengan textbox titik 1 teks, misalnya seperti itu. Textbox titik 2 teks, jadi nama textboxnya itu berapa? Ya, disamakan. Ya. Oke, kita kembali ke sini.
sekarang saya ambil nilai 5 objek tadi, gitu ya. Kita ambil caranya, ya, karena tadi sudah punya, ada D, ada I, angka 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sekarang kita cek, D ini textbook berapa? Oh, 1. I, textbook 2. 1, textbook 4, 2, textbook 3, 3, textbook 5. Oke, mungkin saya pindah ya supaya urut. Yang lainnya mau diurutkan boleh, ya, textbooknya supaya terlihat urut. Ya, textbook 3, 4, 5 sesuai ya. Nah, nanti ketika ada orang yang memasukkan data di sini, maka data itu akan diambil oleh tadi makro yang ada di sini tadi, yang ada di sini tadi. Nah, ya. Sehingga sekarang kita akan menentukan si D sama dengan textbook 1 titik itu ya. Kita pastikan dulu tidak keliru. Balik sini. Silakan dimasukkan yang lainnya. D tadi 1, I adalah textbook 2, 1. Seperti ini. Sehingga semua data yang saya masukkan di textbook 1, 2, 3 itu sekarang sudah menjadi milik masing-masing variabel yang ada di situ. Ya. Oke, nanti akan saya cocokkan karena bisa juga kita mengambil textbook 1 value gitu ya. Di sini saya ngambilnya teks saja karena tadi sudah saya pastikan datanya adalah long. Ya, datanya tadi bukan dalam bentuk teks tapi datanya sudah saya definisikan sebagai data long. Oh, ini bukan. Integer itu adalah angka kecil ya. Jadi kelupaan untuk yang D atau untuk diskontonya itu integer atau angka kecil, sedangkan yang lainnya itu saya sebagai angka besar atau long. Oke. Nah, next baru saya masukkan perhitungan NPV. Nah, sekarang kita akan menghitung NPV itu secara manual. Ini ya. Meskipun sebenarnya saya bisa memanggil objek worksheet function tadi. Ya, akan tapi worksheet function itu akan mengambil range yang ada di Excel. Nah, di sini karena kita membuat satu textbook baru, ya saya akan melakukan perhitungan secara manual. Nah, perhitungannya seperti yang sudah tertulis di sini ya, NPV 1 bagi 1 plus rasio dibagi 100 tadi yang rasionya tadi supaya jadi 100% gitu ya. Kemudian di pangkat tahunnya dikalikan aliran kas pertama, ditambah kedua, ketiga. Nah, setelah itu dikurangi dengan totalnya tadi, dikurangi dengan investasi awal. Jadi sama perhitungan NPV sebelumnya. Oke, mari kita coba. Ya. NPV tadi sama dengan
1 plus 1 dibagi 1 plus rasio per 100. Oke. 1 dibagi 1 per rasio tadi adalah D per 100 pangkat ada yang hafal simbol pangkat? Angka 6, oke. Terima kasih. Iya. Nah, keyboard saya tuh pakai cover tuh loh, jadi jelas. Angkat 1 ya berarti ya ini. Itu tambah, oh ini 1 nanti dengan bentar. 1 per 1 bagi 1 plus 1 dibagi 1 plus 1 dibagi 1 plus ini, kemudian hasilnya ini ditutup juga boleh, misalnya saya kasih kurung tutupnya di sini. 1 kali aliran kas 1 ya, jadi nggak salah. Angka 1 kalikan aliran kas yang pertama ya dulu. 1 dikali di angka 1. Oke, kita tutup. Ya, pada saya nggak hafal. Kemudian untuk yang kedua, ini tahunnya 2, angkanya 2. Nambah 3, kurangi investasi awal. Oke, terus yang mana nih? Satu. Satu D ini untuk oh ya. Jadi kalau ada yang nggak logis gitu ya formulanya, atau ada yang kurang dalam skripnya, otomatis dia akan memberikan error. Jadi kita bisa cari tahu dan langsung bisa dikoreksi. Oke, dia di sini akan menghitung NPV ya. Dan seperti tadi NPV bisa kita format, tapi sekali lagi kalau misalnya error maka formatnya tidak perlu. Misalnya daripada error gitu ya. Nanti akan kita coba pakai format, tapi langsung aja. Sekarang NPV-nya itu akan saya sematkan ke si ini, label yang terakhir, yaitu tadi ini adalah label 7. Ya, label 7. Ini berarti si captionnya label 7, tadi kan caption ya, label 7 caption itu sama dengan si NPV. Jadi saya ubah seperti itu berarti. Oke,
Nah, di sini saya sama sekali tidak memberikan pengendalian ya. Kalau pengendalian itu misalnya kalau ada diskontonya diisi, investasinya diisi, terus nanti tapi aliran kasnya itu cuma 2 tahun misalnya, nanti harusnya keluar error gitu ya. Nah, itu otomatis ketutup di sini. Tapi kalau ada pengendalian ya dia akan melihat ke pengendalian untuk penghitungnya itu hanya yang 2 saja atau dihentikan aplikasinya seperti itu. Ya, sekarang kita akan mencoba ya apakah kode yang kita buat ini sudah benar dan hitungannya itu juga sudah bisa berjalan. Ya, caranya ya sama seperti tadi. Ini kita run ya. Kita run. Nah, sekarang kita coba masukin. Oke, misalnya responnya sampai 10%. Investasi awalnya, ini tadi saya lupa ngubah ya, harusnya angka isiannya bisa lebih besar ya, tapi nggak apa. Misalnya saya ambil 10.000, terus kemudian di sini 5.000. Kita coba, Bismillah, yes. Oh, karena tidak saya format ya, di sini hasilnya masih minus gitu ya, NPV-nya minus. Ya. Oke. Sekarang coba kalau saya kasih format bisa nggak? Oke, yang nggak sengaja nyoret nih. Kalau ini saya bisa ngapus nggak? Oh, sudah dihapus sendiri. Oke. NPV-nya saya format NPV. Format. Oke, coba saya contek di sini. Agar RP 0,0 agar. Tidak ya, tapi nggak apa. Agar RP 0. Agar RP. Langsung di NPV dengan market. Nah, kita coba ya, ini jalan apa enggak? Belum tentu jalan ya, karena tadi seperti yang saya ceritakan, ada kemungkinan besar dia tidak terbaca. Persen. Keluar tapi kayaknya keliru ininya ya. Formatnya keliru. Saya memang tidak hafal ya custom formatnya untuk rupiah itu ya. Kalau saya pakai formatnya yang tadi. Oke, saya tahu. Oke, mungkin rekan-rekan bisa nyoba-nyoba gitu ya. Ini pakai 0, ini di sini. Di sini. Oke, ke depan misalnya. Ya, saya nggak hafal formattingnya ini, tapi rekan-rekan bisa nyoba sendiri misalnya ya.
Ya, oke lah. Ini ya, dia pembulatan ya berarti kayak ini. Minus tapi ya, benar ya tadi ya, minus ya. Dan dia dibulatkan. Tadi minus 9999, ini dibulatkan minus 10.000. Yang pastinya bukan 10.000 ya, tapi minus 10 ini mestinya. Karena ini kan 10.000, 5.000, 5.000, 5.000, nggak mungkin minusnya 10.000. Minus 10,00. Oke. Oke, itu untuk ini apa namanya Visual Basic. Nah, kita masih ada waktu untuk lanjut tanya jawab dulu ya. Oke, saya kembali ke sini. Kemudian gimana Mas Zatul? Maaf. Sementara ini belum ada pertanyaan lagi ya Pak ya? Belum ada ya? Oke. Ya, belum ada. Oke, jadi mungkin sambil saya perlihatkan untuk yang sudah jadi ya rekan-rekan tadi ini ada beberapa berkas ya, misalnya tadi yang NPV tadi, terus kemudian yang analisis laporan keuangan sudah saya perlihatkan, terus kemudian di sini ada yang namanya utang jangka panjang. Kalau utang jangka panjang ini saya menggunakan makro untuk memanggil parameter, jadi dia memaksa kita ketika misalnya saya ini form user form tadi sama, ini saya paksa untuk setiap kali saya buka lembar hutang jangka panjang, dia akan membuka ini, sehingga otomatis saya harus pencet buka aplikasi, dia otomatis akan memanggil parameter yang bisa saya masukkan. Misalnya di sini diskonto, sudah saya taruh aturannya di situ, misalnya 8%. Kemudian berikutnya umur hutangnya dalam tahun harus penuh angkanya, misalnya 5 tahun. Terus kemudian mulai jumlah hutangnya harus angka positif, misalnya jumlah hutangnya 250. Dia otomatis akan menghitung ya dengan catatan diskontonya sekian, umur hutangnya sekian, saldo awal hutangnya sekian. Nah, seperti yang terlihat tadi, saya tidak memasukkan data ke sini, tapi otomatis Excel-nya akan meminta parameter itu ketika kita membuka aplikasi. Dan di sini dia menghitung secara otomatis. Kodenya ada di modul 2, kalau tertarik bisa mencoba sendiri. Meskipun tidak lengkap tutorialnya, akan tapi logikanya harusnya bisa dipahami. Ini sama, saya bisa hapus. Kemudian yang terakhir adalah analisis data dalam bentuk simulasi volatilitas saham yang kemarin sempat jadi salah satu metode yang digunakan di turnamen e-sport dunia untuk finance gitu ya. Ambil dari Geometric Brownen. Nah, di sini ada beberapa data utama yang bisa kita edit di sini ya. Misalnya harga saham saat ini berapa gitu ya. Misalnya di sini ada 1.000. Terus kemudian untuk penambahan waktu perharinya mau berapa, bisa 1 dan seterusnya ya. Kalau saya pengen tahu harian ya 1 hari. Terus kemudian kembalian harapan return yang diharapkan tiap tahun ya, bukan per hari ya. Tapi per tahunnya return-nya berapa di total, misalnya kira-kira harapannya. Terus kemudian volatilitasnya ini juga biasanya kita cek. Kita lihat data masa lalu misalnya, data masa lalu itu volatilitas saham A itu sekian persen, terus kemudian kita setahunkan. Sehingga kita dapat nih volatilitasnya. Nah, di sini kalau menggunakan metode Geometric Brownen, dia akan menghitung ini. Pada hari pertama harga sahamnya berapa, terus kemudian komponen pastinya dan tidak pastinya berapa yang akan meningkatkan harga saham dan menurunkan harga saham. Jadi misalnya di sini untuk melakukan perhitungan, di sini saya kasih mulainya kapan, berhentinya perhitungan kapan. Karena semakin banyak yang dihitung, dia akan lama perhitungannya. Langsung aja saya perlihatkan, nanti dia akan menghitung semua di sini dan akan menampilkan grafik dalam bentuk chart. Ya. Seperti ini. Ya, langsung terlihat. Ya, kalau dihapus ya terhapus datanya. Mau saya ganti di sini. Misalnya 500, terus ini jadi
volatilitasnya itu 20% misalnya, dan saya hitung, dia juga akan memperlihatkan seperti ini. Nah, ini adalah data simulasi volatilitas harga saham, ya. Nah, secara detail di modul 2 juga ada tutorialnya meskipun tidak satu-satu, tapi jadi misalnya saya ngasih contohnya ini tinggal diterapkan di tempat yang berbeda gitu ya. Itu cukup mudah. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau yang lainnya nanti bisa disampaikan langsung ke Mas Jadul gitu ya. Masih ada waktu sebenarnya, tapi ini saya nggak tahu, ini saya sengaja cepat karena saya pikir ada tanya jawab kalau misalnya ada yang kurang dipahami dari apa yang saya sampaikan. Oke, saya kembalikan ke Mas Jadul, monggo Mas. Ya, terima kasih Pak Gunawan atas materi yang disampaikan. Ya, meskipun waktunya terbatas nih Pak, tapi Iya. sebagian besar dari pokok-pokok materi makros dan visual basic sudah tersampaikan kayak gitu. Ya, memang karena makros dan visual basic ini cukup kompleks, membutuhkan usaha lebih bagi para peserta untuk bisa mempelajari lebih lanjut dari fitur-fitur visual basic dan makros tersebut, terutama di Excel. Dan saudara-saudara, Bapak Ibu juga bisa mengecek lebih lanjut di modul yang sudah disampaikan di mohon maaf, di materi yang sudah dibagikan melalui link yang sudah saya tampilkan tadi. Baik, mungkin dari para peserta ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya Pak, saya malah ada pertanyaan sedikit ini Pak ya. Jadi sebenarnya bahasa pemrograman yang ada saat ini itu kan ada makros, kemudian visual basic, tapi ada juga yang sifatnya itu lebih open source seperti R sama Python. Gitu ya. Boleh, sebentar ini ada chat. Oke. Mohon maaf ya. Terkait dengan beberapa jenis bahasa pemrograman tadi itu, kira-kira apa sih yang menjadi ciri khas dari makros itu Pak? Dan apa yang menjadi keunggulan dan kelemahannya seperti itu? Oke, jadi kalau bahasa pemrograman yang saat ini ada itu sebenarnya dasarnya itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Jadi misalnya ada Delphi, ada Python, ada PHP, itu hampir semuanya itu merupakan turunan dari bahasa pemrograman tingkat tinggi, sehingga tadi ketika kita melihat ada definisi function, terus kemudian ada definisi logic, itu semuanya sebenarnya mirip ya, sehingga dia diturunkan. Akan tetapi bahasa-bahasa pemrograman yang lebih baru itu memiliki sifat dasar bahasa yang natural dan berbasis objek hampir sama seperti Visual Basic-nya, sehingga akan mempermudahkan pengguna di sini bisa pengguna akhir, bisa programmer gitu ya, untuk memberikan kode-kode pemrograman tadi. Dan kalau rekan-rekan lihat tadi misalnya di bahasa pemrograman Visual Basic tadi, ketika saya masuk ke Visual Basic pun, ketika saya pencet titik gitu ya, otomatis sebelah kanannya akan muncul daftar. Daftar ini bisa propertinya, bisa dalam bentuk action yang bisa dilakukan terhadap objek tersebut gitu ya. Sehingga inilah yang kita sebut sebagai Visual Basic berbasis atau berorientasi objek. Jadi itu memudahkan pengguna, bahkan pengguna awam pun ketika kita mencoba menggunakan Visual Basic atau menggunakan Excel Visual Basic, itu mempermudahkan karena objek-objek itu bisa kita istilahnya bisa kita mainkan gitu ya, entah propertinya, entah actionnya, dan itu sudah tidak ada batasnya gitu, sehingga kita mau diapakan aja bisa ya, sebebas itu gitu ya. Akan tapi tentu saja berbeda dengan berbagai aplikasi. Kalau misalnya saya Visual Basic Excel hanya bisa ada dalam lingkungan aplikasi Excel. Nah, kalau pengen dari tadi kan misalnya saya sudah bikin formulir itu ya. Saya sudah bikin formulir. Dari formulir itu kemudian bisa saya istilahnya di compile, istilahnya ada compiler, atau istilahnya adalah Visual Basic Compiler. Saya compile jadi satu aplikasi. Ya, jadi satu aplikasi. Kemudian aplikasi itu bisa kita unduh dan kita jalankan.
Kalau pengen gitu ya, itu bisa. Tentu saja harus pakai aplikasi Visual Basic for Application atau visualbasic.net gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi sudah jelas ya kalau untuk Visual Basic Excel tuh environment-nya hanya ada di Excel. Jadi kalau Mas Jadul mau pakai itu di pakai itu di internet ya nggak bisa. Karena dia hanya bisa ada di Excel aja gitu. Kalau mau diekspor harus ada compilernya. Compilernya bisa dalam bentuk Visual Basic for Application yang bisa kita download dan kita jalankan, atau visualbasic.net yang kita jalankan di jaringan, misalnya lewat internet gitu ya. Kayak gitu Mas Jadul. Oke. Baik Pak, berhubung waktu sudah habis, ya. Terima kasih atas pemaparan dari Pak Gunawan dan materi yang sudah diberikan. Semoga kita bisa belajar dan bisa mempelajari lebih lanjut lagi dari pengantar yang sudah diberikan pada sesi hari ini. Gitu ya. Jadi saya tekankan lagi, Mbak, sesi hari ini itu lebih ke pengantar dari beberapa fitur yang ada di Microsoft Excel. Gitu ya. Kemarin kita membahas mengenai fungsi-fungsi dasarnya, kemudian tadi pagi kita belajar tentang pivot table, salah satu fitur di Microsoft Excel yang cukup baru gitu ya. Kemudian yang terakhir yang lebih advance ini adalah macros dan Visual Basic. Jadi dengan pengantar ini saya harap, kami harap, mohon maaf, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa berlebih semangat lagi untuk mengeksplor beberapa fitur yang ada di Microsoft Excel dan bisa menerapkannya di dunia praktik seperti itu. Baik, tanpa mengulur waktu lagi, mungkin saya tutup untuk rangkaian acara 2 hari ini, gitu ya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian, terutama Pak Gunawan dan para pembicara lain seperti Pak Tunggoro dan beberapa pembicara dari webinar. Saya harap kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dengan kondisi yang lebih baik, gitu ya. Salam sehat semuanya dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.